anak-anak. Siang, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Ketua kelas, bagaimana kehadirannya? Ada semua hadir. Wow, tepuk tangan dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kesediaan anak Novia untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Anak Sofia yang telah membawa kita dalam doa. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apa fungsi makanan untuk tubuh kita? Saya Ibu, Ya, anak kunci silakan menjawab. memberikan energi bagi tubuh. Oke, tetap. Jadi betul ya, fungsi makanan untuk tubuh itu merupakan sumber energi untuk tubuh kita untuk melakukan aktivitas dan juga lain-lain. Jadi anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan pada makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis gangguan pada sistem pencernaan. Nah, setelah itu, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai LKPD yang nanti Ibu berikan. Nah, pengertian dari sistem pencernaan itu merupakan proses perubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi yang lebih kecil. Jadi proses pencernaan pada manusia ini terdiri dari dua jenis, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, proses pencernaan ini berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. Dan di sini makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh setelah berbentuk molekul-molekul yang kecil. Jadi anak-anak, nanti Ibu akan memaparkan video di sini. Nah, di sini anak-anak harap perhatikan pada video yang nanti Ibu paparkan. Nanti setelah anak-anak memperhatikan video tersebut, Ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak kerjakan, setelah itu presentasikan. Boleh? Boleh, Ibu. Oke. Oke, baik anak-anak, itu merupakan video yang Ibu paparkan. Nah, dari video tersebut nanti anak-anak diminta untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme yang terjadi pada pencernaan tersebut dan juga organ apa yang berperan dalam proses pencernaan tersebut. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak membentuk kelompok ya.
dari tadi perhatikan sepertinya kalian sangat capek, sangat mengantuk. Jadi sebelum mulai mengerjakan LKPD, mari kita ice breaking dulu ya. Jadi adik sekarang berdiri. Kalian mengikuti panduan ibu ya. Kalian tepuk semangat, semangat, begitu ya? Ya, ulang ya, tepuk semangat, 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 semangat. Baik, silakan mengerjakan LKPD yang sudah ibu berikan ya. Baik, ibu memberikan waktu untuk mengerjakannya 5 menit ya. Ibu saya kurang paham. Bagaimana anak Anda? Ibu mau tanya Ibu. Iya, bagaimana anak Sari? Nanti anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah Ibu. Baik, ibu mempersilakan kepada kelompoknya Yuni untuk maju mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu organ-organ yang kami lihat dari gambar tersebut. Yang pertama ada mulut, kerongkongan, pankreas, lambung, usus besar, usus halus, dan juga anus. Mulut, mekanisme jalannya makanan dari mulut hingga keluar oleh anus. Dimulai dari mulut, di situ makanan dikunyah dan diubah menjadi enzim, lalu melewati kerongkongan, lalu ke lambung, di situ terjadi pencernaan kimiawi, lalu ke usus halus, di situ terjadi penyerapan nutrisi, lalu ke usus besar. Di usus besar juga terjadi penyerapan nutrisi, dan di usus besar ini terjadi pembentukan feses, lalu berakhir di rektum. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi, dipersilakan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menambahkan di mana pada nomor 1 di mana ada mulut, di mana makanan masuk dalam mulut, kemudian masuk ke tenggorokan, lalu ke lambung, di mana lambung itu terjadi kimiawi, di mana enzim yang bekerja di dalam lambung. Nah, selain itu, di lambung makanan dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, dari lambung akan masuk ke usus halus dan kemudian akan dicerna melalui usus besar dan juga akan dikeluarkan melalui anus. Dan hasil akhir dari makanan tersebut adalah menjadi feses. Sekian dari kelompok 1. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok yang telah menambahkan. Mungkin masih ada kelompok lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Terima kasih Bu. Baik, kita berikan aplaus kepada anak LKPD yang kalian mengerjakan itu benar ya. Jadi proses pencernaan pada manusia itu ada beberapa organ yang berperan, yaitu dimulai dari mulut. Jadi ketika makanan masuk melalui mulut, di situ gigi dan air ludah akan berperan dalam menghancurkan makanan dari yang besar menjadi halus. Jadi setelah makanan dari mulut, makanan akan melewati kerongkongan. Nah, di sini kerongkongan itu dia berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung.
Setelah makanan melewati kerongkongan, makanan tersebut akan menuju ke lambung. Nah, di lambung tersebut akan terjadi proses pemecahan secara kimiawi. Nah, setelah makanan dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Di situ nutrisi yang dipakai akan diserap ke seluruh tubuh. Sedangkan makanan yang tidak dicerna akan berubah menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Dari penjelasan Ibu mungkin ada yang belum mengerti, silakan ditanya. Baik, mungkin ada anak-anak yang bisa mengambil kesimpulan dari penjelasan dan materi kita pada hari ini. Baik Ibu, kesimpulan yang saya ambil menurut saya dari kesimpulan materi hari ini, di mana proses pemecahan makanan itu yang besar menjadi kecil atau halus dan dapat diserap oleh tubuh kita. Di mana proses pemecahan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama mekanis dan kimiawi, di mana yang secara mekanis itu di dalam mulut kita, sedangkan dengan cara kimiawi itu di dalam tubuh kita. Ya. Baik, terima kasih kepada Anak Sofia yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi benar ya, dalam proses pencernaan itu ada dua proses, yaitu proses mekanik dan juga kimiawi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita lanjutkan minggu depan, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Oke anak-anak? Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta kesediaan anak once untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri akan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama Tuhan dalam doa kita berdoa. Selesai. Baik, terima kasih kepada anak Oce yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini dan sampai ketemu minggu depan ya.